Eh, Perkenalkan, nama saya Muji Priswanto. Saya sebagai pelatih judo di Kota Surabaya. Sebelum saya mengenal longivitologi, kami setiap ada pertandingan judo selalu membawa alat-alat lengkap karena judo adalah termasuk olahraga yang keras dan kebetulan saya sebagai terapi apabila ada cedera olahraganya. Jadi kalau kita mau pertandingan di mobil itu alat-alat itu lengkap, mulai gun massage, infrared, terus kursi pemijat, ya, terus untuk alat untuk melemaskan otot-otot itu kita bawa lengkap karena takut ada atlet kita yang cedera. Setelah saya mengikuti longivitologi, kita belajar. Pas selesai tingkat dasar menengah, itu di Jawa Timur diadakan pertandingan kejurprov, yaitu kejuaraan Provinsi Jawa Timur untuk judo. Dan di situ saya memberanikan diri, alat-alat saya tinggal di rumah, berangkat tanpa membawa alat. Saya hanya membawa 2 tangan dari ciptaan Allah. Kemudian di dalam pertandingan di waktu semifinal itu terjadi trouble, yaitu atlet kami di semifinal kena cedera lutut. Jadi lututnya tidak bisa bengkok, lututnya lurus terus di semifinal. Kemudian setelah selesai semifinal itu masih ada waktu sekitar 30 menit untuk menuju ke final. Karena atlet saya cedera, maka kita bawa dan kita terapi dengan longivitologi. Yang pertama kita pegang cakra 7 sama pangkal paha. Kemudian kita pindah ke pangkal paha sama lutut. Dan atlet saya bilang tenang, konsentrasi, tutup mata. Apapun yang terjadi dinikmati. Kemudian nanti saya bilang, iya Shinsei. Nah, di dalam perjalanan dia merasa panas, anget, panas, panas Shinsei. Iya, rasakan aja. Dan yang berikutnya yang terjadi adalah lututnya bergerak sendiri. Jadi gemuruh, kledak, 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 kledak gitu. Si atlet takut. Loh Shinsei, lutut saya bergerak sendiri. Kok gini Shinsei? Saya bilang, tenang, rasakan aja, nikmati. Kemudian setelah lama ada suara memang agak keras, bunyi cetak gitu. Nah, habis itu waktu terapi selesai sekitar 20-25 menit selesai, saya suruh latihan untuk peregangan. Ternyata saya suruh nyoba duduk jongkok, duduk ditekuk, kaki lurus, ya, untuk fleksibilitas. Dia merasa nyaman dan enak katanya. Dan yang paling menarik dalam pengobatan lingkungan ini, atlet saya merasakan bahwasanya badannya itu semakin seger dan menjadi kayak kuat kokoh. Akhirnya begitu waktu final mulai, dia masuk dan tidak perlu waktu lama. Atlet saya bisa membanting musuhnya itu langsung ipong. Ipong adalah nilai yang terbesar. Dengan posisi duduk, dia bisa banting yang namanya lawan tadi. Jadi semua sampai teriak, loh kok kuat? Dia sendiri atau saya merasakan, loh kok bisa kuat aku? Nah, inilah ternyata energi yang kita berikan masih ada di dalam tubuh atlet saya. Dengan demikian, saya bisa katakan bahwasanya longivitologi sangat membantu
di dalam olahraga judo, terutama dari saya. Dan sekarang saya tidak lagi membawa alat. Alat-alat saya simpan di lemari, dan saya hanya mengandalkan dua tangan. Terima kasih Wilause, terima kasih Pak Ongko, terima kasih Lose Lili. Selamat sore. Itu. Terima kasih Muji Sejong. Silakan Pak Johan ditranslate dulu Ya. agar Lause paham. Ya, Pak Ongko, sepertinya Wei Lause tadi ada pesan beberapa poin utama, tolong saya terjemahin. Mungkin beliau ada mau kasih tambahan terhadap masing-masing punya testimoni begitu. Aku terjemahin dulu sedikit kepada Lause. 魏老师，刚刚是第一个见证，来自泗水的，他是一个母鸡师兄，是一位做这个教练，就是武功是那个柔道，日本柔道的一个教练。他说每次有比赛，他都会带那个很全的那个设备或者工具，帮他们那个做柔道的，一般都是做按摩的油，甚至按摩的那个椅子用电的，然后有那个红外线的那个加热的那个仪器都会带去。然后学了长生学之后，有一次有一个比赛，东爪哇这个省级的比赛，他没有带设备，没有带那个工具。如果有人受伤，他就想到不是学过那个长生学，就是用一双手，所以正好其中一个已经打到那个半决赛的时候，还有30分钟要到那个决赛，有30分钟的那个休息时间，那个人就是他的膝盖好像有点受伤，所以就有一点不舒服，所以这个母鸡师兄就帮他用这个一双手帮他做7号，还有那个大腿最上面的那个部分，做了10几分钟之后，因为还有时间，他就继续7号，还有那个膝盖受伤的膝盖，然后那个膝盖会有声音，咯噔咯噔，然后不久又有比较大的声音，有一次就哒比较大的声音。他因为有学过，老师也有讲过说明这方面的，所以他就一点都不怕。人就是很纳闷，那个刚刚为什么会有那个响？但是因为他有学过，他就不怕。然后过了还没有到30分钟，他们不是有那个休息的时间，那个人已经被那个调整之后，就是很有精神，然后感觉到他的体力也不错。所以在那个决赛的的时候，他会做到什么呢？就好像没有受伤过一样，他可以把他的对方，就把他坐着可以推翻别人，最后就得到最高的那个分数。他就是把这个经验分享给大家，真的不可思议。他说 ：“OK， 就这样，老师。” Terima kasih Johan Sejong. Silakan Agung Sejong lanjut testimoninya. 这个我先来补充一下。老师 minta sedikit ya, setengah menit 1 menit untuk menambahi penjelasan. OK， 老师。通常我们运动会去造成拉伤、扭伤或是创伤，在这些的过程当中，很多人透过按摩、透过药物，希望能够让这个受伤的地方赶快来恢复。Pak Johan. Bahwa orang berolahraga atau dalam konteks olahraga misalnya, seringkali ya kita terjadi kecelakaan atau misalnya luka. Luka itu bisa karena sprain, karena terkilir, atau karena benturan, atau mungkin juga overtrain, berlebihan pakai tenaganya. Sehingga lalu pakai obat-obatan atau pakai cara masas atau peregangan
untuk bisa mengembalikan dia punya memperbaiki lukanya itu atau menyembuhkan lukanya. Oke, 老师。每一种治疗的方式，自然有它医疗上的道理存在。 Tentu Johan， berbagai cara atau teknik terapi tentu ada penjelasannya sendiri dari sudut medis maupun dari sudut empiris begitu. 那长生学它治疗的方法，就直接用这个能量来让这个受伤的患部的细胞活络起来，达到自我修复的效果。Pak Johan。 Nah, sedangkan dengan longevitology, energy healing, seperti yang dilakukan oleh Susyung Muji tadi, ya kepada atletnya itu, kita menyalurkan cosmic energy, energi alam semesta ini, disalurkan ke titik-titik yang mengalami luka ataupun sakit atau cedera, sehingga sel-sel atau jaringan yang ada di bagian luka tersebut itu bisa aktif, sehingga dia bisa juga mengaktifkan self-healing capability, kemampuan untuk memperbaiki yang rusak, menyembuhkan yang sakit. Oke, 老师。譬如说，药膏药油是要透过我们皮肤肌肉的吸收，才能够达到患部。 Kalau misalnya kita pakai salep ataupun minyak untuk kasih pengobatan atau terapi, itu kan berarti obat melalui dia punya pelarutnya itu atau minyaknya itu, dia mesti menembus ke dalam melalui menembus kulit ke jaringan yang mengalami luka atau sakit. 譬如说，他带着那些热敷或是眼红外线的仪器，主要就是让那个患部暖和热起来，循环变好，达到疗效。 Atau misalnya seperti Pak Muji biasanya atau dulunya, itu kan membawa berbagai alat untuk mendukung terapi kepada atlet-atlet yang mengalami luka atau sakit. Misalkan kita pakai bahan karminatif, zat-zat yang membuat dia hangat, panas, ataupun pakai infrared. Itu artinya untuk apa? Untuk membawa panas itu ke dalam jaringan yang mengalami luka, sehingga jaringan itu bisa mempercepat pemulihannya. Seperti itu. 那长生学在做治疗的过程，同时都可以达到这些的效果。 Sedangkan dengan cara penyelarasan energi ataupun terapi longevitology ini, hasilnya sama. Hanya kita tekniknya adalah sepasang tangan kosong menyalurkan energi alam semesta ke tempat-tempat yang mengalami luka atau sakit atau cedera. 所以在操作的过程会出现声音，这是一个很正常的好转反应。 Oleh sebab itu, tidak terlalu heran hal ini sering terjadi bahwa di dalam perbaikan tempat yang luka ataupun sakit tersebut, kalau tulang bisa bunyi kletek-kletek seperti itu, atau bisa rasa sakit ataupun nyeri kalau jenis penyakitnya itu luka atau sakit. 老师用一个医学的现象来做解释。 Langsung mengambil contoh mungkin ya dari aspek medis untuk menjelaskan hal ini. 譬如说，腹部开刀的人，什么时候可以开始进食？就是他开始放屁的时候，过来他才可以进食吃东西。 Misalnya, seseorang yang melakukan operasi bedah, orang tentu harus puasa untuk bedah. Setelah selesainya operasi juga harus tunggu sampai batasan waktu tertentu, baru boleh makan kembali. Biasa batasnya itu apa? Adalah pada waktu pasien tersebut telah siuman dan dia terjadi kentut pertama kali, setelah itu dianggap boleh makan. 因为他的肠子活化起来，他开始有蠕动的力量了，就会把肠子里面的气体往外排，就是放屁了以后，才能够让病患开始进食。 Oke. Jadi maaf,
Kenapa kentut itu menjadi patokan? Setelah pasca operasi, setelah kentut, dia boleh mulai makan. Itu adalah tanda-tanda di mana kita punya aktivitas usus bisa bekerja secara peristaltik. Yang pertama-tama yang dibuang adalah gasnya itu. Karena kan puasa tadinya, hanya ada udara. Udara buang kita bilang itu kentut. Nah itu tanda-tanda bahwa kita punya usus sudah siap untuk bekerja. 那像在做长生鞋，骨骼、韧带或是关节，当这些受损的地方，它开始活络起来，在修复的时候，也就会好像有出现声音，咕噜咕噜咕噜咕噜。这个 Demikian 是 pula, bila terjadi luka atau cedera di tulang kita, atau persendian kita, atau di jaringan ikat, ligamen ataupun tendon, maka pada waktu kita salurkan energi healing, energi sampai di tempat yang akar penyakitnya, tempat yang sedang luka, sedang cedera itu, dia akan mengkoreksinya secara alami. Dan tidak heran, maka bisa bunyi keletek-keletek, ataupun bunyi yang lebih keras itu tak, seperti Pak Muji jelaskan tadi. 代表这个地方，它的器官啊，它的治愈系统活化起来，开始在修复自己，所以就会有出现种种的好转反应，出现声音是其中的一种。 Oleh sebab itu, pada waktu energi cukup disalurkan sampai ke titik luka ataupun tempat cederanya itu, maka kemampuan self-healing itu sedang melakukan koreksi atau recovery, perbaikan. Maka akan timbul berbagai macam kemungkinan reaksi penyembuhan, reaksi perbaikan. Sedangkan kalau itu lukanya itu adalah tulang, maka bunyi keletek-keletek adalah salah satu kemungkinannya. Dan mungkin juga ada kemungkinan yang lain, reaksi penyembuhan. Oke, 所以 老师。我们也要很感谢我们的这位柔道教练，他能够把所学到的长生鞋来帮助他的学生拿到运动上的好成绩啊！谢谢他的分享。 Nah, sebagai penutup, Lause sangat memuji, apresiasi. Namanya juga Pak Muji. Lause sangat memuji Pak Muji. Karena sebagai coach, sebagai pelatih, apa yang sudah dipelajari bisa langsung efektif, bisa dipakai dan bermanfaat buat atletnya itu. Langsung kelihatan hasilnya. Berarti sangat bagus. Terima kasih. 好的，下一谢谢位。 魏老师，silakan Pak Agung师兄。 Ya, selamat siang